dibilang bahwa malaikat itu adalah wakil Tuhan, ya memang benar. Dengan pemikiran kita masuk di memori dalam hati lalu keluar ucapan, maka kalau mau ngomong iya berarti artinya dipersilahkan. Tapi kalau tidak artinya kita harus berhenti. Nah, siapa yang ngomong iya dan tidak? Sugeng dalu Pak Terno rahayu. Sing dalu rahayu. Nggih, sehat nggih, Pak. Pangestunipun. Mbak niki langsung kemawon nggih. Hmm. Sering kula niki pireng, Pak. Meskipun orang Jawa itu tidak percaya adanya surga dan neraka, Pak. Banyak orang itu mengatakan ngomong ada ahli surga gitu, ada ahli neraka, ada juga ahli kubur. Nah, menurut pemahaman Jawa sendiri terkait ahli kubur, ahli surga, ahli neraka itu seperti apa sih, Pak? Meskipun orang Jawa ini tidak kenal adanya surga dan neraka, Pak Terno. Monggo. Nggih. Bisa teringat sugeng dalu sugeng pinanggih. Nareng ana rahayu sedaya sedulur-sedulur Surya Alam teng pundi mawon pidalem. Ini menjelaskan pertanyaan tentang ahli. Ada ahli surga, ahli neraka, ahli kubur, dan ahli-ahli yang lainnya. Ini dengan bahasa ahli itu seolah-olah calon. Betul. Padahal ahli itu adalah dikala kita menempati di mana. Jadi tidak harus di surga, tidak harus di neraka, tidak di kubur. Di dalam air pun juga ahli. Dan ahli itu waktu kita itu menempati atau kita itu sedang berada di tempat itu. Jadi yang dimaksud ahli surga, dikala manusia itu sudah mempunyai kesadaran yang sangat tinggi dan menemukan kebahagiaannya dengan hidupnya, yang sudah memahami tentang hidup dan yang menghidupi, sudah paham tentang kawulo lawan gustinya, ya itulah ahli surga. Dikala kita itu masih bingung dengan hidupnya, tentang penyembahan, tentang yang disembah, tentang pencarian Tuhan, dengan kebingungan itu sehingga manusia itu untuk cara menyembah Tuhan dengan mengada-ada, dengan penemuan daya pikirnya, dengan penemuan cara menafsirkannya. Nah, itulah tandanya orang itu ahli neraka. Gitu. Kalau yang ahli kubur itu, Pak? Kalau yang ahli kubur, dikala kita itu sudah tahu bahwa ini bukan hak kita untuk kita makan, maka kita hindari. Atau tahu bahwa makanan ini kurang bagus untuk kesehatan, kita hindari. Itulah orang ahli kubur. Karena yang ahli itu sudah tahu semua dan sudah menempati di tempat itu. Gitu. Kalau orang Jawa dikatakan ahli kubur itu bukan kuburan mayat itu masalahnya. Yang dinamakan kuburan orang Jawa itu di dalam perut kita ini loh. Itu namanya kubur jati. Jadi kubur jati itu bisa menghidupi, kubur jati itu bisa mematikan. Di saat kita itu salah mengisi, salah apa yang kita masukkan. Masalahnya kan pemahaman banyak orang ketika kita bicara ahli kubur, itu kan di alam kubur kan seperti itu, Pak Terno. Ya, kebanyakan orang memang seperti itu. Jadi seolah-olah dengan orang mati yang dimakamkan itu dia berada dalam kubur. Padahal kita hidup ini sebenarnya sudah di alam kubur. Makanya bahasa itu bagaimana cara kita memahami. Setelah kita paham, barulah kita itu membicarakannya. Kalau di dalam kubur itu dinamakan ahli, berarti dia sudah bertempat, jasadnya sudah mati, sudah ditempatkan di liang lahat, itu dibilang ahli kubur karena kebanyakan tanah untuk menanam jasad yang mati itu dinamakan kubur juga. Tapi kan itu belum kubur jati.
Kenapa kok perut kita itu dibilang ini kuburan yang sejati, yang sebenarnya? Karena apa yang masuk di sini juga semuanya sudah benda mati, sudah mati. Ikan pun sudah nggak bernyawa, makanan pun sudah menjadi mateng, tidak mentah lagi, kan gitu. Makanya kalau Jawa itu mau, tadi malam barusan juga ada saudara dari Jakarta yang menanyakan tentang itu. Ya. Akhirnya dengan penjelasan saya sehingga dia itu memahami. Ya begitu itu. Jadi ibarat orang memakan pisang, dia baru tahu kulitnya, tidak tahu dagingnya, apalagi rasanya, sudah berani bahwa mengatakan bahwa pisang ini loh enak, gitu loh. Jadi apakah pisang itu kulitnya? Apakah pisang itu rasanya? Apakah pisang itu dagingnya? Ternyata yang dinamakan pisang ini diantaranya kulit, daging, dan rasanya. Dan dilihat dari mateng atau mentahnya dari pisang itu, sehingga menimbulkan rasa enak itu. Gitu. Makanya janganlah kita itu hanya terbelenggu pada kulit. Kita gali dalamnya seperti apa. Lalu setelah begitu, apakah kulit itu nggak penting? Ya penting. Pisang pun kalau sudah nggak ada kulitnya, mau kita makan? Kan nggak mau. Tapi kan antara kulit, daging, dan rasa itu berkesinambungan, jadi satu. Satu kesatuan dari beberapa nama itulah, maka menjadi pisang yang sempurna. Pun juga kubur. Kubur itu kalau dilihat kulitnya, ya seolah-olah kuburan itu tempatnya orang mati yang ditanam di dalam tanah, seolah begitu. Padahal kalau kita mau mengkaji dengan seksama dan lebih dalam lagi, kubur yang sejati adalah perut kita itu. Nah ini Pak, kan ada juga yang namanya istilah itu malaikat Pak ya. Orang Jawa itu percaya bahwa sebenarnya malaikat itu ada dalam diri kita sendiri Pak. Nah, kalau versi agama, malaikat adalah sebagai wakil dari Tuhan. Nah, sebenarnya definisi dari malaikat itu sendiri apakah hanya ada pada diri manusia sendiri atau semua makhluk hidup? Kalau dibilang semua makhluk hidup, seperti hewan itu juga hidup. Ya, tapi kan kalau hewan itu sedikit dia bisa merasakan. Dia taunya itu cuman pahit sama enak. Dia tidak mengenal manis, tidak mengenal pedas, tidak mengenal asin. Tapi kalau manusia kan lengkap. Nah, menurut pemahaman Jawa, karena bahasa malaikat itu dijawakan itu molo ekat. Ya, molo itu adalah sesuatu yang menimbulkan atau menyebabkan sakit. Ya, ikat adalah tali. Maka sesuatu yang menimbulkan rasa sakit yang tidak enak pada tubuh, pada badan, kita ikat. Artinya kita ikat itu kita tandai janganlah itu pernah dimakan. Karena kalau kita tuh kok makan makanan yang serba pahit atau yang beracun atau yang menimbulkan penyakit tanpa kita ikat dengan keyakinan kita, dalam arti ini membahayakan, ya rugi manusia sendiri. Karena apa kok merugi? Begitu orang itu makan makanan yang dari kata-kata mala atau molo itu, ya mala sendiri itu sebenarnya bahasa Indonesia. Saya tidak membicarakan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia itu artinya kan seperti luka yang menganga. Kan itu. Kalau kita itu enggak sampai mempunyai pedoman dalam arti ikatan bahwa makanan ini merugikan, apa yang pertama kali diserang di dalam tubuh kita? Ya otak. Maka kita jaga dengan makan-makan itu supaya otak kita itu cerdas. Dengan kecerdasan otak itulah lalu masuk ke dalam pikir, dari pikir itulah keluar ucapan. Maka kalau dibilang bahwa malaikat itu adalah wakil Tuhan, ya memang benar. Dengan pemikiran kita masuk di memori dalam hati lalu keluar ucapan, maka kalau mau ngomong iya berarti artinya dipersilahkan. Tapi kalau tidak artinya kita harus berhenti. Nah, siapa yang ngomong iya dan tidak? Yang ngomong iya dan tidak adalah rasa.
Lah rasa itulah Tuhan. Otak itu tempat menyimpan memori rasa, hati tempat untuk memikir rasa itu. Sehingga dari otak dan hati menjadi satu, keluarlah ucapan. Maka ada kata-kata baik, ada kata-kata salah. Itu kan apa ya? Kesinkronisasi antara otak dan hati kita. Nah, menurut orang Jawa yang dinamakan malaikat adalah rasa manusia.